saya akan mengajarkan tentang operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan dengan manik-manik Bapak dan Ibu. Jadi ini saya mengenalkan pertama kali konsep penjumlahan dengan media manik-manik. Jadi yang pertama, kita buka Zoom tadi Bapak dan Ibu ya. Dibuka Zoom-nya akan seperti ini. Oke. Kalau sudah seperti ini, Bapak dan Ibu tinggal tekan start. Start, maka kita akan diarahkan ke sini. Ya, diarahkan ke, nah ini, berarti kalau sudah seperti ini, kita sudah siap untuk merekam. Nah, setelah ini muncul, Bapak dan Ibu tekan record dulu. Nah, ini record ini adalah fasilitas untuk merekam. Apakah terlihat tulisan recordnya? Halo? Terlihat, Pak. Oke, ya. Sekarang kita tekan record. Ya. Oke, kalau sudah tekan record ini seperti ini, Bapak dan Ibu langsung masuk. Nah, ini karena saya ngajar anak-anak SD, saya pakai logat anak SD Bapak dan Ibu ya. Oke, ya. Baik anak-anak. Oke. Hari ini kita akan bermain-main. Ya, hari ini Bapak punya mainan yang namanya manik-manik. Manik-manik. Nah, nanti kita lihat manik-maniknya seperti apa dan kita akan bermain bilangan dengan menggunakan media manik-manik. Oke, anak-anak kita lakukan bersama-sama ya, supaya nanti anak-anak bisa melihat dan bisa bermain bersama-sama. Bisa dilakukan di rumah. Nah, bisa dilakukan di rumah, nanti anak-anak bisa menyiapkan bahan-bahannya seperti yang Bapak kemarin sudah sampaikan. Ya, disiapkan bahannya seperti yang sudah Bapak sampaikan, dan nanti kita lakukan sama-sama. Oke, kita siap belajar ya anak-anak ya, kita belajar. Ya, Bapak dan Ibu kalau sudah sampai ke situ, kalau kita mau masuk ke PowerPoint, saran saya ini di pause dulu, karena kita mau pindah kan, jadi tekan pause dulu, baru nanti kalau sudah sampai PowerPoint-nya baru kita rekam lagi. Jadi kita pause dulu rekamannya, supaya nanti hasilnya bagus Bu dan Bapak. Di pause dulu, baru kita tekan share screen untuk masuk ke PowerPoint kita, sehingga nanti tidak terekam proses kita masuk ke PowerPoint-nya, tapi pada saat sudah masuk ke PowerPoint baru direkam lagi. Nah ini, kalau saya sudah pause, saya langsung tekan share screen. Nah, share screen, kemudian saya pilih share screen saya desktop ini. Kemudian saya share. Ini tidak terekam Bapak dan Ibu. Tidak terekam sehingga nanti hasil kita akan bagus. Nah, kita baru masuk ke PowerPoint-nya. Nah, masuk ke PowerPoint, baru kita akan masuk menjelaskan. Nah, saran saya, ini video ditaruh di bawah aja enggak apa-apa Bapak dan Ibu. Kita besarkan sedikit tidak apa-apa. Ya, ini tinggal ditarik begini, ya. Terus ditaruh di bawah supaya nanti bisa terlihat lebih bagus begitu. Nah, kalau sudah siap, baru kita masuk ke pengajarannya. Kalau ini PowerPoint-nya sudah siap, baru kita slideshow. Ya, kita slideshow. Nah, seperti ini. Kita slideshow. Ya. Oke, kita slideshow seperti ini. Kalau mereka sudah siap, ini boleh digeser-geser seperti ini Bapak dan Ibu video kita, sehingga nanti akan lebih terlihat menarik begitu. Nah, ini sudah siap. Ya, sekarang saya akan merekam kembali. Karena tadi kan saya pause kan Bapak dan Ibu ya. Saya pause, sekarang saya coba untuk ini merekam kembali. Nah, kalau tadi saya pause, nah sekarang kita mulai lagi dengan menekan ini Bapak dan Ibu, resume recording. Berarti nanti akan masuk direkam kembali. Siap ya? Kita rekam kembali. Nah, ini sudah terekam lagi Bapak dan Ibu. Ya, ini sudah terekam. Baru masuk ke pembelajaran kita. Oke, anak-anak kita, lanjutkan yang tadi ya. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa kita hari ini akan bermain tentang manik-manik. Ya, baik anak-anak. Nah, ini sebelum main manik-maniknya kita ada beberapa perjanjian dulu. Ini kesepakatan dulu ya. Jadi, anak-anak, ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan media manik-manik. Nah, ini kita harus pahami dulu anak-anak. Penjumlahan itu apa dan pengurangan itu apa. Ya, jadi kalau penjumlahan itu anak-anak, itu berarti kita ditambahi lagi, diberi lagi. Jadi kalau plus, operasinya plus seperti ini, berarti anak-anak diberi lagi, atau ditambah lagi. Berarti anak-anak mendapatkan sesuatu. Ya. Kemudian yang kedua, ini adalah operasi
minus, ya minus itu berarti Pak anak-anak nanti akan diambil, ya diambil kepunyaannya, misalkan kelerengnya atau rotinya diambil atau dikurangi untuk diberikan ke orang lain. Nah ini anak-anak belajar memberi, luar biasa. Anak-anak nanti jadi orang dermawan karena biasa memberi. Jadi ada yang diberi, ada yang memberi. Jadi ini nanti anak-anak ya, nanti tidak ada istilah mau utang, mau pinjem, tidak ada. Ya, yang ada adalah diberi dan memberi. Kalau plus, ya ditambah, berarti anak-anak akan diberi. Tapi kalau minus, berarti anak-anak nanti akan diambil untuk diberikan ya, memberikan ke yang lain. Nah, kemudian hasilnya adalah sisanya, ya sisanya yang nanti yang tidak ada pasangannya. Nanti kita akan coba manik-maniknya, kita pasang-pasangkan mana yang tidak punya pasangannya, baru nanti kita hitung sama-sama. Nah, kemudian kita lihat yuk satu-satu di sini yuk. Kalau misalkan kita punya seperti ini anak-anak. Ya, kalau kita punya seperti ini berarti kita di sini kita punya dua anak-anak, ya, punya dua, tetapi bernilai negatif. Jadi pertama kita punya manik-manik dua, tapi nilainya negatif. Nah, terus operasinya apa di sini anak-anak? Operasinya adalah plus. Berarti nanti anak-anak akan diberi. Karena operasinya plus, berarti anak-anak akan diberi berapa banyaknya? Oke, betul sekali. Ya, yang diberikan adalah 4. Nilainya gimana? Positif. Wah, betul sekali anak-anak. Ya, kita lihat sekarang. Jadi, kita lihat sekarang. Tadi kita punya berapa pertama? 2 bernilai apa? Negatif. Oke, ya. Kita punya 2 bernilai negatif. Terus operasinya tadi apa? Plus. Berarti kalau plus, berarti anak-anak gimana? Oh iya, diberi. Nah, berarti kita akan diberi. Wah, berarti kita akan menerima berapa tadi? 4. Nilainya positif. Nah, oke, berarti kita akan mendapatkan 4, nilainya positif. Wah, kita lihat. Kita dapat 4. Hitung dulu. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ini anak-anak artinya. Berarti kalau minus 2 ditambah 4, itu artinya kita punya 2 bernilai negatif ya, karena minus, itu berarti manik-maniknya negatif. Terus ditambah plus berarti diberi. Sebanyak berapa? 4 bernilai positif. Sekarang kita lihat anak-anak. Ini berpasangan. Nah, ini berpasangan. Ini juga berpasangan. Nah, kalau berpasangan anak-anak, itu nilainya 0, habis ya. Karena punya 1 positif diberi punya 1 negatif diberi 1 positif, 1 negatif, 1 positif berpasangan sehingga hasilnya 0. Sekarang yang tersisa berapa anak-anak? Yang tersisa 2. Nilainya apa ini? Nilainya positif. Jadi anak-anak, kalau kita punya 2 negatif, ya, 2 negatif ditambah dengan 4 positif, ya, maka yang 2 bisa berpasangan, yang tidak adalah 2 juga bernilai positif. Nah, sehingga hasilnya adalah ini yang tidak berpasangan, yaitu 2. Jadi negatif 2 ditambah 4 itu hasilnya 2. Ya, bagaimana anak-anak? Bisa mengerti enggak ini? Oke, kalau sudah mengerti kita lanjutkan yang kedua anak-anak. Ya, kita lihat sekarang yang kedua. Kalau seperti ini berarti artinya apa anak-anak? Kalau seperti ini berarti artinya apa? Ya. Oke, kalau seperti ini berarti artinya pertama kita punya berapa? Punya 2. Betul sekali anak-anak, punya 2. Kemudian operasinya apa di sini? Plus. Berarti betul sekali diberi. Ya, berarti diberi berapa? Diberi 6 tapi nilainya gimana? Negatif. Betul sekali ini. Jadi kita punya 2 diberi lagi tapi bernilai negatif. Ya, kita berarti punya pertama manik-manik berapa ini? Manik-manik 2, terus diberi 6 bernilai negatif. Ya, kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita lihat yang berpasangan dulu. Nah, ini sini. Yang berpasangan berapa ini? 2. Berpasangan 2 berarti bernilai 0. Berarti sisanya berapa ini? 4 bernilai negatif. Inilah hasilnya. Kalau kita punya 2 positif ditambah dengan 6 negatif. Yang 2 berpasangan
Sisanya 4 yang tidak berpasangan bernilai negatif. Ya, begitu ya anak-anak ya, mudah sekali. Nah, nanti kita latihan terus. Nah, besok bermain lagi dengan manik-manik lagi. Hari ini cukup dulu ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, ini salah satu yang bisa kita lakukan. Ini saya sambil ngecas ya Bapak dan Ibu ya. Ini baterai saya habis. Oke, ya. Baik anak-anak. Oke. Hari ini kita akan bermain-main. Ya, hari ini Bapak punya mainan yang namanya manik-manik. Manik-manik. Nah, nanti kita lihat manik-maniknya seperti apa dan kita akan bermain bilangan dengan menggunakan media manik-manik. Oke, anak-anak kita lakukan bersama-sama ya, supaya nanti anak-anak bisa melihat dan bisa bermain bersama-sama. Bisa dilakukan di rumah. Nah, bisa dilakukan di rumah, nanti anak-anak bisa menyiapkan bahan-bahannya seperti yang Bapak kemarin sudah sampaikan. Ya, disiapkan bahannya seperti yang sudah Bapak sampaikan, dan nanti kita lakukan sama-sama. Oke, kita siap belajar ya anak-anak ya, kita belajar. Anak-anak kita lanjutkan yang tadi ya, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa kita hari ini akan bermain tentang manik-manik. Ya, baik anak-anak. Nah, ini sebelum main manik-maniknya kita ada beberapa perjanjian dulu, ini kesepakatan dulu ya. Jadi anak-anak ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan media manik-manik. Nah, ini kita harus pahami dulu anak-anak. Penjumlahan itu apa dan pengurangan itu apa? Ya, jadi kalau penjumlahan itu anak-anak, itu berarti kita ditambahi lagi, diberi lagi. Jadi kalau plus, operasinya plus seperti ini berarti anak-anak diberi lagi atau ditambah lagi. Berarti anak-anak mendapatkan sesuatu. Ya. Kemudian yang kedua, ini adalah operasi minus. Ya, minus itu berarti Pak anak-anak nanti akan diambil ya, diambil kepunyaannya, misalkan kelerengnya atau rotinya diambil atau dikurangi untuk diberikan ke orang lain. Nah, ini anak-anak belajar memberi. Luar biasa, anak-anak nanti jadi orang dermawan karena biasa memberi. Jadi ada yang diberi, ada yang memberi. Jadi ini nanti anak-anak ya, nanti tidak ada istilah mau utang, mau pinjem, tidak ada. Ya, yang ada adalah diberi dan memberi. Kalau plus ya ditambah, berarti anak-anak akan diberi. Tapi kalau minus, berarti anak-anak nanti akan diambil untuk diberikan ya, memberikan ke yang lain. Nah, kemudian hasilnya adalah sisanya, ya, sisanya yang nanti yang tidak ada pasangannya. Nanti kita akan coba manik-maniknya, kita pasang-pasangkan mana yang tidak punya pasangannya, baru nanti kita hitung sama-sama. Nah, kemudian kita lihat ya satu-satu di sini yuk. Kalau misalkan kita punya seperti ini anak-anak. Ya, kalau kita punya seperti ini berarti kita di sini kita punya dua anak-anak, ya, punya dua, tetapi bernilai negatif. Jadi pertama kita punya manik-manik punya dua, tapi nilainya negatif. Nah, terus operasinya apa di sini anak-anak? Operasinya adalah plus. Berarti nanti anak-anak akan diberi. Karena operasinya plus, berarti anak-anak akan diberi berapa banyaknya? Oke, betul sekali. Ya, yang diberikan adalah 4. Nilainya gimana? Positif. Wah, betul sekali anak-anak. Ya, kita lihat sekarang. Jadi, kita lihat sekarang. Tadi kita punya berapa pertama? 2 bernilai apa? Negatif. Oke, ya. Kita punya 2 bernilai negatif. Terus operasinya tadi apa? Plus. Berarti kalau plus, berarti anak-anak gimana? Oh iya, diberi. Nah, berarti kita akan diberi. Wah, berarti kita akan menerima berapa tadi? 4. Nilainya positif. Nah, oke, berarti kita akan mendapatkan 4, nilainya positif. Wah, kita lihat. Kita dapat 4. Hitung dulu. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ini anak-anak artinya. Berarti kalau minus 2 ditambah 4, itu artinya kita punya 2 bernilai negatif ya, karena minus, itu berarti manik-maniknya negatif. Terus ditambah plus berarti diberi. Sebanyak berapa? 4 bernilai positif. Sekarang kita lihat anak-anak. Ini berpasangan. Nah, ini berpasangan. Ini juga berpasangan. Nah, kalau berpasangan anak-anak, itu nilainya 0, habis. Ya, karena punya satu positif,
diberi, maaf, punya 1 negatif, diberi 1 positif, 1 negatif, 1 positif berpasangan sehingga hasilnya 0. Sekarang yang tersisa berapa anak-anak? Yang tersisa 2. Nilainya apa ini? Nilainya positif. Jadi anak-anak, kalau kita punya 2 negatif, ya, 2 negatif ditambah dengan 4 positif, ya, maka yang 2 bisa berpasangan, yang tidak adalah 2 juga bernilai positif. Nah, sehingga hasilnya adalah ini, yang tidak berpasangan, yaitu 2. Jadi, negatif 2 ditambah 4 itu hasilnya 2. Ya, bagaimana anak-anak? Bisa mengerti enggak ini? Oke, kalau sudah mengerti kita lanjutkan yang kedua anak-anak. Ya, kita lihat sekarang yang kedua. Nah, kalau seperti ini berarti artinya apa anak-anak? Kalau seperti ini berarti artinya apa? Ya, oke, kalau seperti ini berarti artinya pertama kita punya berapa? Punya 2. Betul sekali anak-anak, punya 2. Kemudian operasinya apa di sini? Plus, berarti betul sekali, diberi. Ya, berarti diberi berapa? Diberi 6, tapi nilainya gimana? Negatif. Betul sekali ini. Jadi kita punya 2, diberi lagi, tapi bernilai negatif. Ya, kita berarti punya pertama manik-manik berapa ini? Manik-manik 2, terus diberi 6 bernilai negatif. Ya, kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita lihat yang berpasangan dulu. Nah, ini. Yang berpasangan berapa ini? 2. Berpasangan 2 berarti bernilai 0. Berarti sisanya berapa ini? 4. Bernilai negatif. Inilah hasilnya. Kalau kita punya 2 positif, ditambah dengan 6 negatif. Yang 2 berpasangan, sisanya 4 yang tidak berpasangan bernilai negatif. Ya, begitu ya anak-anak ya. Mudah sekali. Nah, nanti kita latihan terus. Nah, besok bermain lagi dengan manik-manik lagi. Hari ini cukup dulu ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Oke.